Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita sepakat ya bahwa Injil itu ditulis oleh 4 orang. Atau yang protes, maunya 5 atau 3? 4 ya? Oke, 4. Injil ditulis oleh 4 orang. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas itu menulis Injilnya melihat Yesus dari sudut pandang yang sama. Bahkan tulisan-tulisannya pun strukturnya sama. Maka 3 orang ini dalam tulisannya itu disebut Injil sinoptik. Nah, mengapa disebut sinoptik ya? Karena padanannya tuh sama begitu. Matius, Markus, Lukas itu Injil sinoptik karena melihat Yesus dari sudut pandang yang sama. Mereka juga menulis strukturnya pun ya mirip-mirip lah begitu. Yang berbeda ini adalah Yohanes. Yohanes yang melihat Yesus itu penekanannya lebih kuat pada keilahian Yesus. Gitu. Kuat sekali itu. Ya. Mengapa Yohanes kok bisa melihat Yesus dari sisi keilahiannya ya tidak bisa dilepaskan karena sebuah relasi yang begitu dekat Yohanes dengan Yesus ini. Maka Yohanes pun disebutnya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Mengapa dikasihi? Ya karena di dalam event-event Yesus yang besar, Yohanes itu selalu ada. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan, ya, ada di sana terlihat ada Musa, ada Elia, ya. Yohanes ada, begitu. Lalu juga ketika Yesus di atas salib, ya, lalu di situ ada Maria. Lalu ibu, inilah anakmu. Nah, lalu juga kepada para murid, anakku. Nah, kepada siapa nih ngomongnya? Kepada Yohanes. Inilah ibumu. Jadi relasi yang begitu dekat. Sehingga lalu Yohanes mampu untuk melihat Yesus ini secara ilahi. Yesus dilihat oleh Yohanes sebagai anak Allah. Makanya dalam Injil Yohanes itu dibuka dengan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, ketika lalu bacaan Injil yang misa Natal kemarin itu kan kita memakainya Yohanes awal itu dengan memberi judul firman Allah yang menjadi manusia. Lalu juga tidak ada sinoptik yang mencatat atau menulis tentang keilahian Yesus yang lebih dalam kecuali Yohanes. Yohanes menulis tentang peristiwa Lazarus dibangkitkan itu hanya ada di Yohanes. Sinoptik tidak ada. Sinoptik hanya menulis tentang Yesus menyembuhkan A, B, C, D, E begitu ya. Tapi tentang membangkitkan Lazarus, sinoptik tidak ada. Itu hanya ada di Injil Yohanes. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa sungguh Yesus ini yang baru kemarin kita rayakan kelahirannya itu sungguh anak Allah. Bahkan Yohanes pun berani menulis dari Injilnya di bab 14 itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu hanya ada di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedang mengalami kegalauan tentang iman, bacalah Injil Yohanes. Injil Yohanes akan membantu kita untuk semakin yakin bahwa Yesus yang turun ke dunia, dia adalah firman Allah yang berwujud
manusia yang kita kenal sebagai Yesus. Dan sepak terjangnya pun terlihat. Endingnya adalah Yesus mampu menyembuhkan Lazarus dari kematian. Tidak ada orang yang mampu membangkitkan kecuali Yesus. Dan mengapa dia bisa membangkitkan? Karena ada kuasa ilahi dalam diri Yesus. Mengapa ada kuasa ilahi? Karena dia adalah anak Allah. Clear untuk itu. Jadi, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mantapkan iman kita. Dan itu semua tidak bisa lepas dari sebuah relasi yang mendalam. Semakin kita yakin akan Yesus, semakin pula iman kita teguh di dalam Dia. Sehingga kita semakin yakin bahwa iman yang sedang kita imani ini, iman akan Yesus, sekali lagi saya katakan, iman yang TOP BGT. Top banget, gak usah goyah, yakinkan. Dialah anak Allah, dialah firman Allah yang turun mengambil rupa manusia yang kita kenal dalam diri yang bernama Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.